仕事こいてんじゃねえよブス。全員まとめて殺してやる。Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enza. Jadi kali ini kita akan membahas tentang alur cerita. Dan alur ceritanya ini tentang Crow Zero tapi versi mbak-mbak kantoran. Adegan berantemnya juga enak banget untuk dinikmati. Akhir-akhir ini jarang banget lihat film yang berantem-berantem. Terakhir itu kayaknya Majisuka Gakuen. Itu pun udah agak lawas banget ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Ini dia alur ceritanya. Awal cerita kita bakal diperlihatkan main role kita yang diperankan oleh Mei Nagano bernama Tanaka Naoko. Dia menjelaskan kalau di berbagai tempat kerja itu pasti ada fraksi atau kelompok. Tidak terkecuali di tempatnya bekerja juga ada. Nah, di tempat kantornya dia bekerja ada 3 fraksi besar. Yang pertama itu adalah fraksi Satake dari Departemen Sales yang diketuai oleh Shiori Satake. Yang kedua ada fraksi Ando dari Departemen R&D yang diketuai oleh Shuri Ando. Yang ketiga terdapat fraksi Kanda. Fraksi Kanda dari Departemen Manufacturing yang diketuai oleh Etsuko Kanda. Ketiga fraksi ini pun gelut untuk memperebutkan siapa yang menjadi top di perusahaan tempat mereka bekerja atau di perusahaan Mitsu Fuji. Dan di sini dapat kita tarik kesimpulan yang menang di antara ketiga ini yang terkuat adalah Shuri Ando dari fraksi Ando, Departemen R&D. Jadi Ando Shuri ini adalah topnya. Yang kedua dipegang oleh Etsuko Kanda, yang ketiga ada Shiori Satake, Satake Shiori. Di awal-awal film ini emang adegan gelutnya itu dikit banget, malah cuma hampir gelut tapi udah dipotong duluan adegan-adegannya. Dan yang menarik juga di saat jam-jam bekerja atau jam-jam kantor itu ya mereka semua kayak wanita kantoran seperti biasa atau wanita OL seperti biasanya. Terus keesokan harinya saat Nao pulang bekerja, di tengah jalan dia melihat teman kantornya ini dari Departemen Sales itu membuli seorang cowok yang dari Human Resource atau ini bisa dibilang HRD. Jadi di tengah jalan HRD ini dibully ya. Dan muncullah seorang cewek, bak seorang pahlawan. Dia pun menghajar cewek-cewek yang membuli HRD ini dengan babak belur. Keesokan harinya, ternyata cewek itu bernama Hojo Ran yang diperankan oleh Alice Hirose. Adalah seorang karyawan yang baru masuk di kantor Mitsu Fuji. Karena cewek-cewek yang dihajar kemarin itu adalah anak buah dari Satake Shiori, akhirnya Satake Shiori ini menemui Hojo Ran di atas atap kantor. Jadi keduanya berantem dan itu dimenangkan oleh Hojo Ran. Di sini kita diperlihatkan kalau kekuatan Hojo Ran ini agak overpower atau lebih kuat dari Satake Shiori. Jadi kekuatan Hojo Ran ini nggak kaleng-kaleng. Dan selanjutnya Ando Shuri sama Etsuko Kanda itu mencoba bertarung melawan Hojo Ran. Tapi keduanya Ando ataupun Etsuko Kanda itu kalah dalam melawan Hojo Ran. Jadi bisa dibilang secara tidak langsung Hojo Ran ini adalah ketua atau topnya di perusahaan Mitsu Fuji. Karena Hojo Ran tidak mempunyai anak buah dan di kantor dia biasa-biasa aja ya, suasana perseteruan antar fraksi itu mulai menghilang. Jadi semuanya damai karena Hojo Ran itu menjadi top di perusahaan itu atau yang paling kuat di perusahaan itu. Dan yang mengejutkan di sini Hojo Ran itu malah deket sama sang main role kita, Tanaka Naoko. Dan dia di sini menyatakan kepada Tanaka Naoko dia akan membantu dan melindungi Naoko sepenuh jiwanya, atau kalau ada apa-apa sama Naoko itu bakalan ditolong sama
Hojoran. Karena sosok Hojoran ini sangat mencolok ya, karena pas di awal dia masuk kantor dia langsung mengalahkan bos-bos di ketiga fraksi itu ya. Jadi namanya itu agak naik dan akhirnya menjadi incaran OL-OL di seluruh Jepang. Karena saking kuatnya Hojoran, semua yang melawan Hojoran ini bisa dikalahkan dengan mudah. Dan semua OL-OL atau fraksi di perusahaan-perusahaan lain yang sudah dikalahkan sama Hojoran ini menjadi anak buahnya atau di bawah kepemimpinan Hojoran. Tapi Hojoran itu tidak merasa dia menjadi bos. Itu yang bagusnya Hojoran. Jadi dia nggak ngerasa, tapi dia paling kuat gitu loh. Nah, di sini masalah di film ini mulai muncul karena nama Hojoran ini mulai terkenal dan dia berteman dengan Tanaka Naoko. Suatu malam Tanaka Naoko ini diserang dan diculik. Jadi yang menculik Tanaka Naoko ini adalah OL-OL dari perusahaan Thomson. Jadi untuk menyelamatkan Naoko, mereka meminta Hojoran untuk datang sendirian. Tantangan itu pun dipenuhi oleh Hojoran. Dia pergi menemui bos perusahaan Thomson. Lagi-lagi ya, di sini karakter-karakter para bos perusahaan Thomson, teman-teman pasti bakalan ketawa. Hojoran pun datang dan sebelum melawan bos terakhir ya, dia harus melawan 3 anak buah dari bos terakhir ini. Anak buah pertama dan kedua itu bisa dikalahkan dengan mudah. Dan di sini ya adegan berantemnya itu mulai menarik. Di sini diperlihatkan berantem beneran Hojoran sama anak buah perusahaan Thomson. Jadi di sini udah mulai asik tuh adegan-adegan kelahinya. Dan saat Hojoran melawan anak buah yang ketiga, itu dia malah pingsan. Hojoran berhasil dikalahkan. Dan di situ membuat Tanaka Nao itu shock. Karena Hojoran kalah ya, jadi Naoko ini disuruh menelpon staf perusahaan. Ini saya nggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas kalau Naoko itu nelpon staf perusahaan dia bekerja ya, itu keadaan malah makin buruk. Kemudian di sini terjadi kenyataan yang sangat mengejutkan. Karena mendapat perlakuan yang sangat buruk sama anak buah Thomson, Naoko di sini lepas kendali. Ternyata si Naoko ini sangat overpower sekali. Dia membantai semua anak buah Thomson. Gila sih di sini. Keren banget Naoko. Dan kebenaran yang lain pun terungkap. Ternyata Naoko ini adalah adik dari Yangki legendaris di tempat kelahirannya. Jadi dia berada di lingkungan yang setiap harinya itu berkelahi. Dan saat kecil juga ketika cewek seumuran Naoko ini membaca manga-manga romantis, Naoko ini membaca manga bebop, Rokudenshi Blues, Cross, dan yang notabene itu adalah manga fight atau manga tentang berantem-berantem. Dan bisa dibilang juga sumber kekuatan Naoko ini adalah dari gen keluarganya, DNA keluarganya. Dan sebuah kenyataan yang tidak diketahui Naoko saat itu juga adalah saat Naoko ini membantai semua orang-orang Thomson, ternyata Hojoran itu melihatnya, tapi tetap berpura-pura pingsan. Jadi itu sebuah kebenaran yang tidak diketahui Naoko pada saat itu. Dan di sini kenyataan juga terungkap ya, kenapa Hojoran ini ingin melindungi semua orang dengan tinjunya. Yaitu karena dia merasa di hidupnya berkelahi adalah keahliannya. Hojoran ini merasa bangga ketika menggunakan tinjunya untuk keadilan. Dia melihat dirinya bak seorang hero, dia tidak pernah mengganggu yang lemah, dan berkelahi kalau terpaksa. Di titik ini dia merasa malu, karena selama ini dia menganggap dirinya itu adalah seorang pahlawan. Tapi pada kenyataannya saat malam itu, Hojoran kalah dan malah diselamatkan oleh Naoko, yang dimana tujuan awal Hojoran itu adalah menyelamatkan Naoko. Jadi dia di situ merasa malu pada dirinya sendiri. Karena kejadian malam itu ya, Hojoran keesokan harinya itu tidak berangkat ke kantor. Dan malah gosip tentang Hojoran ini mengalahkan semua orang-orang Thomson ini sendirian itu mulai tersebar luas. Jadi semua orang menganggap Hojoran ini yang mengalahkan semua orang perusahaan
Thompson. Jadi di sini terjadi kesalahpahaman lah ya di orang-orang ini karena tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Di sini Naoko juga tidak bilang ke siapa-siapa kalau dia itu yang mengalahkan semua orang-orang Thompson. Jadi pada akhirnya orang-orang itu taunya ya Hojoran yang mengalahkan orang-orang Thompson. Dan rekan-rekan kerjanya di kantor itu menganggap kenapa Hojoran itu tidak masuk itu karena kelelahan, karena habis melawan semua orang-orang Thompson. Jadi semua teman-temannya di kantor taunya gitu. Nah, di sini cerita mulai ke klimaks. Karena orang-orang Thompson masih belum terima dikalahkan oleh perusahaan Mitsufuji, saat itu semua orang-orang Thompson atau OL-OL Thompson itu mendatangi kantor Mitsufuji dan menyuruh Naoko yang mengalahkan bos Thompson pada malam hari itu ya, itu Naoko disuruh keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada malam itu. Jadi ternyata ya di perusahaan Thompson, jadi bos terakhirnya bukan orang yang di malam hari itu, jadi ada bos besar lagi di perusahaan Thompson, yaitu bernama Onimaru Reina yang diperankan oleh Koike Eiko. Jadi di sini Onimaru Reina itu adalah seorang OL legendaris yang mengalahkan OL-OL di seluruh Jepang. Jadi permintaan orang Thompson ini itu meminta Naoko itu agar keluar. Tapi karena orang-orang di perusahaan Mitsufuji itu taunya Hojoran yang mengalahkan semua orang Thompson pada malam itu ya, jadi para bos 3 fraksi besar ini menyangkal kalau malam itu yang mengalahkan semua orang Thompson ya cuma Hojoran, bukan Naoko. Jadi masih denial aja gitu loh, karena tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Di sini perkelahian pun tidak dapat terhindarkan. Teman-teman bakal diperlihatkan scene-scene adegan berkelahi yang sangat-sangat kita bisa bilang nostalgia sekali. Ya kayak Cross Zero gitulah. Pokoknya di sini keren banget. Ternyata Satake, Ando, dan Etsuko Kanda itu kewalahan melawan orang-orang Thompson. Jadi bisa dibilang kekuatan Thompson itu lebih kuat daripada Mitsufuji. Terus pada akhirnya ada orang yang lapor sama Naoko. Jadi dia ke atas lapor sama Naoko dan Naoko pun itu disuruh keluar. Dan di situ Naoko akhirnya ke bawah dan menemui orang-orang Thompson. Dan di sini Naoko itu menjelaskan bahwa keinginannya selama ini ingin menjadi wanita kantoran. Pada umumnya dia nggak ingin terlibat sama perkelahian-perkelahian yang ada di kantor. Tapi karena ulah Thompson ini ya, keinginan Naoko yang ingin menjadi wanita kantoran pada umumnya itu rusak. Naoko pun ngamuk dan memukul salah satu orang Thompson. Dan di sini semuanya pun kaget karena Naoko ini mempunyai kekuatan sebesar itu. Lagi-lagi di sini kita diperlihatkan adegan-adegan Naoko membantai semua anak buah Thompson dan berakhir Naoko melawan Onimaru. Jadi akhirnya Naoko itu versus Onimaru. Bertarunglah tuh Naoko sama Onimaru. Terlihat kekuatan Onimaru sama Naoko ini hampir sama lah ya, 11-12. Dan lagi-lagi rekan-rekan kerjanya itu shock banget karena Naoko itu ternyata sangat kuat. Ya walaupun kekuatan Onimaru sama Naoko ini hampir sama ya, tapi di pertarungan ini itu dimenangkan oleh Naoko. Dan di sini Naoko pun mendapatkan predikat OL terkuat sedunia. Ya walaupun dia tidak menginginkannya, tapi di situ bisa dibilang Naoko ini itu OL yang paling kuat. Dan yang kita lupakan di cerita ini ya, kemana Hojoran? Ya kan? Karena ternyata di keesokan harinya dia masih belum masuk kantor. Jadi cerita itu masih berlanjut nih di sini. Dan ternyata ya di sini Hojoran masih ingin menjadi yang terkuat. Dia pergi menemui seorang pensiunan OL yang dulunya itu bisa disebut OL terkuat sedunia.
Dan OL legendaris ini namanya Sayo Nanase. Jadi Sayo Nanase itu udah nenek-nenek. Dia tinggal di tengah hutan. Dan di sini Hojoran itu berlatih di bawah asuhan Sayo Nanase. Dan saat Hojoran ini duel sama Sayo Nanase ya, itu terlihat Sayo Nanase itu masih kuat banget. Hojoran pun tidak berkutik saat melawan Sayo Nanase. Jadi masih sangat overpower banget ini nenek-nenek. Setiap harinya Hojoran ini dilatih, dan saat hari terakhirnya, ternyata fakta mengejutkan itu terungkap. Ternyata Sayo Nanase itu adalah nenek dari Tanaka Nao. Omae ga hanashite otta Tanaka Naoko wa washi no mangu ja. Makanya Tanaka Nao itu bisa sangat kuat sekali karena keturunan dari Sayo Nanase ini. Tapi Ren tidak mendengarkan fakta tersebut. Dia keburu cabut duluan. Terus ya saat Hojoran itu selesai berlatih, dia itu langsung menemui Tanaka Naoko. Karena keinginan Hojoran itu ingin menjadi OL yang terkuat. Makanya Hojoran ini pergi dan melawan Tanaka Naoko. Adegan gelut Hojoran versus Naoko itu sangat keren banget coy. Terlihat adegan-adegan perkelahiannya itu sangat keras banget. Masuk ke bagian akhir ya, di atap kantor, perkelahiannya ini masih terus berlangsung. Dan saat Hojoran dan Naoko ini mengarahkan pukulannya, itu keduanya pun terjatuh. Terlihat keduanya pun mencoba bangkit, tapi yang bisa bertahan di sini tentu saja itu Tanaka Nao. Dan bisa dibilang perkelahian ini itu dimenangkan oleh Tanaka Naoko. Ya, itu sih alur cerita di film ini itu mantep banget ya. Walaupun tema perkelahiannya itu di perkantoran, tapi sajian-sajian adegan perkelahiannya itu bisa dinikmati dan malah mantep sih. Pokoknya best lah ini film, recommended banget. Oke, gitu aja alur cerita Jigoku no Hanazono. Dari tadi belum nyebutin judulnya ya. Jadi sampai jumpa di video alur cerita yang lainnya. Bye bye.